Saya ditunjuk lagi jadi pelatih timnas dan memberikan piala pertama untuk Indonesia, juara AFF waktu itu. Bahwa latihan itu ada ilmunya kan. Di olahraga full body contact seperti sepak bola, itu bisa jadi cederanya bukan karena benturan. Faktor kelelahan, overuse, terlalu capek. Intensitas tadi ya. Volume, intensitas, frekuensi, spesifikasi, itu betul-betul harus diperhatikan di olahraga itu. Halo Sompo Friends, selamat datang di Sompo Podcast dengan tema lebih siap, lebih aman, menjaga konsistensi saat berolahraga. Bersama saya Cici Marsiana. Nah, hari ini Sompo Podcast kedatangan tamu spesial, yaitu Fahri Husaini atau biasa disebut atau dipanggil Coach Fahri. Ya, selamat datang Coach. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Terima kasih, sama-sama Coach. Sompo Friends, Coach Fahri ini, kalau Coach Fahri pasti dikenal banyak nih kalangan luas ya di masyarakat. Karena beliau merupakan mantan pemain tim nasional sepak bola Indonesia dan sebelumnya menjadi kepala pelatih ya Coach di timnas U17. Betul ya Coach ya? Iya, pernah di 17 dan pernah juga di head coach timnas U19. U19 juga, wah luar biasa sekali nih tamu kita pada hari ini ya Sompo Friends. Dan saat ini Coach Fahri menjabat sebagai Direktur Teknik di Asiop Football Academy. Semoga terus semangat ya Coach ya, karena Asiop Football Academy tentunya menjadi partner Sompo nih ya, yang terus-terusan kita support ya, supaya makin maju terus sepak bola pemain muda Indonesia. Amin. Nah, belakangan ini antusiasme masyarakat terhadap sepak bola lagi tinggi-tingginya ya Coach ya. Kenapa? Karena lagi Piala Dunia nih Coach nih. Iya. Nah, ada yang penting yang perlu diingat nih ya Coach ya, karena olahraga itu bukan cuma fisik tapi ada konsistensi ya Coach ya. Ada disiplin dan tentunya kesiapan fisik yang perlu diperhatikan supaya tetap fit ya Coach dan terhindar dari cedera. Nah, hari ini Sompo Friends kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Coach Fahri. Tapi sebelumnya Sompo Friends mungkin sedikit cerita Coach. Dari Coach main bola sampai menjadi pemain nasional, sampai menjadi head coach, ya kan? Kemudian menjadi Direktur Teknik di Asiop Football Academy. Dan pengalamannya nih Coach, boleh sharing ke Sompo Podcast, Sompo Friends. Silakan Coach. Baik, halo Sompo Friends, apa kabar? Sehat selalu ya? Selalu. Ya, masa kecil saya itu sama seperti masa kecilnya anak-anak yang seperti saya. Main bolanya di mana ya? Main di kampung, main di lahan-lahan terbuka, kemudian main ikut di pelajaran olahraga sekolah. Saya di kecil itu karena nggak ada klub, nggak ada akademi, tidak ada sekolah sepak bola, akhirnya ikut latihannya dengan orang besar. Bagaimana saya bisa berkompetisi dengan orang-orang dewasa sementara umur saya masih waktu itu 15-16 tahun ya. Tapi dorongan, semangat, motivasi yang diberikan oleh orang tua saya yaitu memberikan tambahan motivasi gitu ya. Perjalanan waktu ya, karena saya banyak orang yang mengatakan bahwa saya pemain berbakat, kemudian mereka menganjurkan saya untuk pindah keluar dari Aceh. Akhirnya saya benar-benar keluar dari Aceh itu tamat SMA ya. Tamat SMA saya di Jakarta ikut klub Bina Taruna. Pertama sekali saya dipanggil timnas itu di Bina Taruna waktu itu. Setelah itu karir saya berkembang ketika saya masuk klub profesional. Ya, klub profesional pertama saya itu Lampung Putra. Kemudian pindah ke Petro dan terakhir saya menghabiskan karir sepak bola saya itu di PS Pupuk Kaltim. Jadi kalau perjalanan karir saya nggak banyak pindah klub, saya hanya 3 saja, 3 kali saja. Jadi Coach lama jadi pemain gitu ya Coach, kemudian ada menjadi pelatih, head coach ya, gimana? Menjadi pelatih ini agak unik ya mungkin. Agak unik ya. Saya waktu itu di kantor dipromosikan menjadi Kabat, Kepala Bagian Internal dan Protokol. Saya di Humas waktu itu ya, Humas PT Pupuk Kaltim. Ya, Allah itu maha mendengar ya.
mungkin saya hanya 1 bulan itu menjabat itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari salah satu pengurus PSSI, mau nggak jadi pelatih timnas U16 gitu. Nah saya langsung terima itu, mau, tapi syaratnya jangan saya sendiri. Saya minta ada beberapa pelatih lain yang dilakukan asesmen juga gitu ya. Bareng-bareng Ya bareng saya, waktu itu kami berempat, dan hasil asesmen itu justru menunjuk saya menjadi head coach 2 tim waktu itu. Oh langsung 2 tim Ya, ceritanya. jadi 16 dan U19. U19. Ya. Nah itu saya nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin PSSI punya pertimbangan sendiri. Boleh tahu tahun berapa tuh coach waktu ya? Itu tahun 2015-an kalau saya nggak salah ya, 2000. Ketika PSSI disanksi FIFA waktu itu ya. ya, Oke, ya saya agak akhirnya 2 tim waktu itu yang saya pegang ingat juga. nggak jadi berangkat. PSSI Ada di problem bench lah ya. Iya. oleh FIFA, dan itu berdampak terhadap kami, nggak jadi berangkat tim itu. Ya itu Momen sedih itu tuh, awal Coach, ya. perjalanan karir saya di timnas U16 U19 ya. Tapi setelah setelah itu selesai, Covid lah datang. bukan Covid kesininya. Oh oke. Setelah itu selesai, setelah sanksi itu dicabut, Iya. saya ditunjuk lagi jadi pelatih timnas dan memberikan piala pertama untuk Indonesia, juara AFF waktu itu. Dan kami lolos ke Piala Asia, masuk 8 besar. Setelah itu saya promosi jadi pelatih U19, lolos juga tim itu ke Piala Asia, lolos kualifikasi. Sampai akhirnya saya sekarang ada di Jakarta bertemu dengan teman-teman Sompo itu. Terima kasih coach sekali lagi sudah datang nih di Sompo Podcast. Nah, ini kan berarti coach paham nih bagaimana membangun performa dari pemain gitu ya, terutama pemain nasional. Banyak yang bilang, oh emang udah bakat gitu ya, atau konsistensi sebuah latihan. Mungkin menurut coach apa nih yang paling penting khusus pemain muda gitu ya? Iya. Itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diminta untuk pilih pemain berbakat atau kalau saya lebih menyederhanakan bakat dengan kerja keras itu penting mana gitu ya. Betul. Saya memang dua-duanya harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu. Artinya bakat tetap harus ada, tapi jangan diartikan bahwa bakat untuk menjadi pemain hebat itu bakat ini harus istimewa seperti Messi misalnya, enggak. Ya karena ukuran artinya bakat pemain itu ada yang memang betul-betul bakatnya luar biasa, sekali 2 kali melihat contoh saja dia sudah bisa melakukan itu kan. Ya, tapi ada pemain yang mungkin punya bakat tapi tidak sehebat yang pertama saya sebutkan tadi. Ya. Nah, ini bisa jadi pemain ini jauh lebih hebat, jauh lebih cepat berkembangnya. Tapi diikuti dengan semangat latihan kerja keras yang luar biasa. Itu akan mengalahkan pemain yang punya bakat hebat tapi latihannya hanya biasa-biasa saja gitu. Luar biasa ya. Berarti memang harus di mix ya. Harus ada harus harus diintegrasikan ya. Bakatnya ada, kerja kerasnya ada. Kerja keras pun nggak cukup. Latihan yang berkualitas lagi. Ya, jadi ada banyak pemain berbakat, kemudian kerja keras, tapi latihannya nggak berkualitas ya, nggak maju juga gitu. Saya baru-baru ini mengikuti workshop terkait dengan teknik pemanduan pemain berbakat ya. Itu yang dilakukan oleh FIFA bekerja sama dengan PSSI, TDS namanya, Talent Development Camp. Ada 2 kriteria pemain yang menjadi catatan kita. Yang pertama adalah performance, yang kedua potensial. Ya, jadi kalau potensial itu yang memang punya potensi untuk menjadi pemain bagus. Tapi kalau performance, mereka hanya terlihat bagus ya di penampilannya itu aja. Gitu. Ya. Nah ini tentu nggak mudah untuk mengidentifikasi mana pemain yang masuk kategori kriteria performance sama kriteria potensial tadi. Ya. Oke, tadi kita udah kulik cukup dalam terkait dengan apa yang paling penting nih dari bermain bola ya. Kita kan lagi momen Piala Dunia. Mulai lagi nih coach bermain olahraga lagi, terutama main bola gitu ya coach. Nah, apa tips dari coach supaya nih latihannya tuh bermanfaat buat diri kita, supaya terus berlanjut-lanjut gitu coach. Mungkin ada tips buat masyarakat luas ya yang nggak main bola, tapi dia main bola hanya untuk
untuk melepas rilis, habis kerja main bola, mungkin coach ada tipsnya supaya nggak cedera mungkin gitu coach. Oke, saya lebih melihat ini kepada tim-tim atau kelompok-kelompok komunitas ya, komunitas betul, Coach, yang benar-benar. sekarang Lagi lagi juga menjamur nih, Coach, ya. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, pertama ketika sebelum beraktivitas itu jangan melupakan aspek penting di dalam setiap aktivitas olahraga, yaitu warming up, pemanasan ya. Kemudian pemanasan itu betul-betul pemanasan merangsang meningkatkan heart rate-nya, masuk ke zona siap untuk melakukan latihan. Nah, kadang-kadang banyak kasus, saya beberapa kali kehilangan teman-teman dekat juga. Nah, itu karena terlalu semangat, bahkan mungkin nggak pernah latihan, tiba-tiba diajak temannya, ya saking semangatnya, ini Piala Dunia lagi, saking semangatnya, sehingga melupakan yang tadi saya sampaikan, warming up tidak ada, kemudian stretching juga nggak dilakukan, tiba-tiba langsung main gitu ya, Coach. Ketika bertanding, ya bertandinglah sesuai dengan umurnya gitu. Jangan umurnya 50 masih merasa diri seperti umur 25 gitu ya. Keinginan untuk menjadi juara itu oke, kita tetap harus memberikan apresiasi, tapi jangan sampai semangat yang untuk menjadi juara itu sampai membuat teman-teman di komunitas ini lupa bahwa umurnya itu udah nggak muda lagi gitu ya. Betul, harus sudah perhatian soal heart rate ya. Ya, soal heart rate, jantung, napas sudah mulai sesak misalnya, itu kan sebenarnya sinyal ya, simbol bahwa tubuh itu sudah memberikan alarm, ya, udah ngasih tahu, udah alarmnya nih, saya ini udah capek, jangan kamu paksa lagi kan, gitu. Coach. Nah kemudian setelah itu ya cooling down. Cooling down itu apa tuh Coach? Ya pelemasan juga dengan stretching juga. Ya, jadi stretching pada saat warming up, stretching sama pada saat cooling down itu sama pentingnya. Ya, bagaimana kita bisa lihat Ronaldo sekarang 40 tahun lebih, tapi masih tetap mampu tampil seperti itu, seperti anak umur 27 tahun, itu karena dia betul-betul memperhatikan aspek itu ya, warming up, cooling down, stretching, warming up, stretching, cooling down. Tentu ada faktor-faktor lain, makanan, istirahat, recovery itu juga menjadi faktor yang tidak bisa kita kesampingkan. Pola makan itu juga berpengaruh. Ya, makan ya itu menjadi tantangan utama bagi pemain-pemain profesional. Makan itu tentu harus beda makannya atlet sama makannya bukan atlet. Kalau tantangan terbesar kami pelatih-pelatih di timnas usia muda, bahkan pelatih-pelatih di klub profesional itu soal pola makan. Jadi masih banyak pemain-pemain kita yang makan itu berdasarkan selera bukan kebutuhan. Betul. Ya. Penting banget tuh. Itu harus diedukasi sejak dini gitu, Bu Cici ya. Jadi orang tua juga harus bisa ikut berkontribusi juga. Tapi emang ini tantangan terbesar masyarakat olahraga, bukan cuma sepak bola. Betul, setuju Coach. Dan recovery itu kontribusinya juga cukup baik gitu. Recovery juga penting ya. Recovery makanya di periodisasi latihan itu ada fase setelah pertandingan itu ada namanya recovery training. Ya, jadi recovery training itu memberikan tetap latihan, tapi dengan volume dan intensitas yang berbeda. Ya, tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada semua sel-sel otot yang pada hari pertandingan sebelumnya digunakan begitu maksimal, sehingga dia butuh juga hari di mana dia perlu betul-betul merecovery agar pada 2-3 hari yang akan datang dia bisa kembali bugar lagi. Kalau untuk yang masyarakat umum mungkin ini tidur kali Coach ya, kalau recovery ya. Tidur kemudian. Ya kalau di sepak bola recovery training itu bisa massage misalnya ya. Setelah capek dia tapi tetap harus ada latihan, ada aktivitas latihan supaya asam laktat yang terbentuk pada saat latihan keras pada saat pertandingan itu harus diurai ya. Nggak numpuk di situ karena yang bikin capek itu salah satunya adalah penumpukan asam laktat ya. Nah, itu bisa dengan cara massage atau berenang misalnya. Ya. Nah, setelah itu istirahat ya. Wah, keren. Oke Coach, ini terakhir ya Coach. Nah, mungkin Coach bisa kasih Sompo Friends nih 3 hal utama yang perlu kita perhatikan sekali lagi ya Coach untuk masyarakat umum supaya kita bisa olahraga aman
Dan tentunya tadi tuh yang paling penting dari highlight podcast kita kali ini, menghindari risiko cedera, Coach. Iya. Cedera kan kayaknya banyak ya, Coach, sekarang ya. Iya. Ada apa yang lututnya tidak bisa digunakan Ya, ACL. lagi, ACL ya, Iya. Coach. Iya. Kemudian mungkin yang ankle gitu ya, Iya, Coach. iya. Nah ini kan banyak yang punya pengalaman tadi tuh ya, main sebentar tiba-tiba kok saya jadi ACL Iya, gitu, iya, Coach. Nah ini iya. mungkin 3 hal utama perlu diperhatikan, Coach. Iya. Ya, pertama bahwa latihan itu ada ilmunya kan. Ya, apalagi di sepak bola prinsip pertama latihan itu satu spesifikasi. Ya, harus spesifik latihan itu. Topiknya itu harus spesifik, tidak bisa general. Misalnya semua mau di dalam satu sesi latihan, semua mau didapatkan, nggak mungkin bisa dapat itu. Oh, oke. Ya. Kemudian yang kedua ada frekuensinya. Yang paling sederhana sekarang yang lagi sering kita lihat jogging ya. Sekarang masyarakat benar, kan benar. begitu Ada yang suka maraton tuh, Coach. maraton ya atau sepeda gitu ya. Itu naik sepeda lah. Sepedahan. Ya, Coach. sepedaan. Mau frekuensinya berapa? Seminggu Mau berapa kali? mau berapa misalnya. kali. Kemudian Oke. nah yang terakhir itu intensitas. Naik sepeda di jalan yang rata sama naik sepeda di jalan yang Elevasi. ya ini kan berbeda heart rate-nya itu betul. nanti. Prinsip ini tidak kita perhatikan, kita nggak tahu spesifikasinya apa, kita lupa frekuensinya, terus habis itu volumenya kita nggak tahu, intensitasnya juga nggak tahu. Iya. Respon tubuh ini kan bisa bermacam-macam. Bisa jadi cedera di olahraga itu bisa karena benturan dengan, kalau yang olahraga yang sifatnya ada Fisik body ya, contact. body ya. contact, oke. Ya, itu bisa jadi itu. Bahkan kadang-kadang ada situasi yang di olahraga full body contact seperti sepak bola, itu bisa jadi cederanya bukan karena benturan, tapi karena faktor kelelahan, overuse. Oke, Ya, malah itu menjadi itu fatal bisa ya? jadi karena Oke. terlalu capek. Intensitas tadi ya, berarti ya, Coach, yang ya. perlu diperhatikan. Nah, ini yang betul-betul volume, intensitas, frekuensi, spesifikasi itu betul-betul harus diperhatikan di olahraga itu. Luar biasa, Coach. Kita mungkin tepuk tangan buat Coach Fahri ya, luar biasa sekali. Nah, sepertinya kita sudah di akhir podcast Coach Fahri. Ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Coach Fahri atas waktunya sudah main di Sompo Podcast. Semoga nggak kapok ya, Coach. Iya. Udah berbagi cerita dan pengalaman insight yang sangat bermanfaat kami rasa buat Sompo Friends. Jangan lupa ya, Coach, terus support Ya. pemain muda kita ya, Coach ya. Ya. Dan tentunya jangan capai ya untuk bisa memberikan manfaat bagi Iya, masyarakat iya. lebih luas lagi. Untuk Sompo Friends, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Sompo Podcast. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya, Coach ya. Tetap aktif berolahraga dan tentunya sampai jumpa kembali di episode Sompo Podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you. Top Sompo Friends. Top. Tenang, ada Sompo.